Senang rasanya kalau bersama seorang ibu yang kasihnya tuh nggak habis-habis gitu. Kayaknya juga nggak pernah marah. Kayaknya ibu pernah marah nggak sih, Bu? Sering. Sering? Iya. Masuk sih, Bu? Kayaknya sabar banget gitu. Berkumpul 40 orang kan enggak mungkin enggak marah, Bu. Ya pasti marah. Cuma ya kalau saya salah ya saya minta maaf sama mereka. Kalau mungkin saya marah saya terlalu kasar ya saya panggil, saya minta sorry sama mereka gitu. Jadi ya jadi balance ya, Bu ya. Ya. Sama-sama kalau salah harus minta maaf gitu. Iya, dan saya juga nggak pernah perintah-perintah mereka seenaknya. Saya selalu ngomong minta tolong, Nani minta tolong, minta tolong, minta tolong. Jadi saya mengajarkan mereka juga seperti itu. Kalau sesama mau minta apa, mau perlu apa, satu sama lain harus minta tolong. Bilangnya minta tolong. Nah, kalau misalnya salah ya kamu harus minta maaf karena kamu salah gitu. Jadi supaya mereka berubah, Bu. Gitu. Kan selama ini mereka nggak ada yang memberitahu. Jadi setelah di rumah kami ya saya mengajar yang baik, menghargai satu sama lain, sama yang lebih tua manggil kakak gitu, supaya mereka merasa persaudaraannya sangat kuat sekali gitu. Mengubah itu kan tidak mudah ya, Bu. Pasti Ibu punya hal-hal yang mungkin pernah menjadi hambatan buat Ibu membina adik-adik. Adik yang mana, Bu, yang paling sulit untuk diubah oleh Ibu perilakunya? Ya ada beberapa sih, tapi kan berubah tidak langsung seperti membalik tangan, kan proses ya, Bu. Setelah lama di situ nanti mereka akhirnya bisa mengerti. Dengan berjalannya waktu mereka pasti berubah dan mereka akan mengerti, nanti akan mengikut gitu. Oh ya sorry, minta maaf, terus terima kasih, thank you gitu. Jadi lama-lama mereka bisa jadi gaya hidupnya mereka seperti itu. Tadi sempat ada sedikit cerita, adik-adik ada yang berkonflik dengan orang tuanya. Begitu, Ibu sempat sedikit tadi bercerita, konflik dengan orang tua. Kemudian Ibu bisa membuat si anak ini menjadi kembali mencintai orang tuanya. Ini apa kiatnya, Bu? Saya ngomong, karena mungkin di rumah kan saya juga selalu mengasihi mereka dan sayang mereka gitu. Lalu akhirnya saya udah deket sama mereka, saya ngomong, walaupun papa salah, bapakmu salah, tapi kamu tidak boleh kepahitan, dendam gitu. Jadi itu tidak bagus. Kamu harus selesaikan semuanya. Biar bagaimanapun itu orang tuamu, itu papamu, itu mamahmu, ya toh. Walaupun mereka melakukan kesalahan, jadi kamu harus selesaikan. Dan banyak di antara mereka pada saat Lebaran mereka pulang, mereka minta maaf sama papanya dan mereka peluk, nangis dan sampai bisa minta ampun sama papanya. Waduh, kita boleh berikan tepuk tangan. Ini saya terharu sekali nih dengarnya. Baik, Ibu, tidak cuma Ibu Esther aja yang akan berbagi cerita inspiratif dengan pemirsa. Kami punya satu narasumber lagi yang kegiatannya tidak jauh berbeda dengan Ibu, tapi anak-anaknya sepertinya karakternya berbeda dengan anak-anak Ibu Esther. Kita lihat dulu tayangan siapa tamu kita berikutnya. Banyak di antara mereka sebenarnya berkecukupan. Namun, mereka kemudian memutuskan untuk hidup mandiri dari orang tua karena kecewa dengan kondisi pasca perceraian, maupun terus-menerus dihadapkan pada kekerasan dalam rumah tangga. Tak jarang keputusan tersebut malah membuat mereka salah arah karena merasakan kebebasan yang kebablasan tanpa kontrol dari orang lain. Prihatin dengan hal tersebut, Ratih Widyastuti, seorang warga Sidoarjo, kemudian menampung mereka. Bukan hanya memberi pendampingan secara fisik bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam Yayasan Nurma atau Nurani Masyarakat Alit di Perumahan Pondok Jati Sidoarjo, Ratih menampung curahan hati anak-anak merasa terpinggirkan tersebut. Dengan penuh kasih sayang, Ratih mengajak mereka kembali kepada keluarganya dan mengarahkan proses pencarian jati diri mereka. Kita langsung undang, ini dia Ibu Ratih Widyastuti, pemilik Rumah Singgah Nurma Sidoarjo. Halo Ibu, apa kabar?
Panggilnya Bunda. Kalau ini Mami Esther, ini Bunda Ratih. Ibu waktu keluar, itu anak-anak ibu tepuk tangannya tuh, wuh, wuh gitu. Ibu deket banget kayaknya sama anak-anak ini ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau saya lihat anak-anak ibu tuh pada gondrong-gondrong ya Bu ya? Iya Bu ya? Pada gondrong, anak band semua kayaknya ya Bu ya? Pasti temennya Deva nih kayaknya. Seperti itu. Hah? Iya. Gitu, teman-teman yang hobinya ngeband. Ngeband. Karakternya berbeda. Ibu banyak dari anak-anak Bunda Ratih ini yang sebetulnya kalangan berada gitu ya Bu? Awalnya kenapa kok Ibu bikin rumah singgah ini? Proses alam Mbak ya, kayak gitu. Saya tidak pernah, pada saat itu saya tidak pernah bermimpi, rumah ini saya akan jadikan rumah singgah dan sebagainya. Tapi setiap kali saya ditanya seperti itu, saya susah untuk jawabnya. Proses aja ya, seperti itu. Tahun berapa saya sebelum melihat 2003. 2003. 2003. Oke. 2003 ya seperti yang saya katakan bahwa saya prihatin sebetulnya dampak dari saya sendiri ketika saya memberikan satu keputusan ketika saya harus berpisah dengan suami saya melihat dampak itu pada anak-anak saya, perkembangan secara mental mereka, perkembangan ini seperti itu. Bahwa ternyata banyak sekali anak-anak di jalan itu seperti itu. Mereka sebetulnya bukan anak jalanan yang murni, jalanan seperti itu. Jadi mereka ketika mereka turun di jalanan itu mereka mendapatkan satu kebebasan mengekspresikan diri mereka seperti itu. Cuman itu tadi kadang-kadang mereka kan nggak ada kontrol gitu. Nah ini yang kadang-kadang tidak disadari para orang tua bahwa mereka kebanyakan orang tua ini kadang-kadang berjalan dengan egonya. Sedangkan anak pun juga kepengen mereka aku tuh ini loh aku kayak gitu pengakuan diri seperti itu. Yang tinggal di tempat Bunda sendiri berapa jumlahnya? Kalau di tempat ini saya susah ya, saya tempat itu tadi keluar masuknya ini seperti yang Ibu Esther tadi. Jadi kalau saya ditanya berapa yang menetap di situ, mungkin kalau yang menetap ada beberapa ya gitu. Cuman kalau banyak ya keluar masuk keluar masuk terus begitu. Oke. Apa yang diberikan Bunda sebetulnya untuk teman-teman kita ini, adik-adik kita yang ada di rumah singgah ini, sehingga mereka kayaknya dekat sekali sama Bunda. Kemudian sepertinya rumah singgah itu lebih nyaman buat mereka daripada rumahnya sendiri gitu Bunda. Gitu ya. Sederhana sih Mbak ya. Saya tuh bisa menebar kasih sayang aja. Apa yang mereka tidak dapatkan ya. Seperti itu. Jadi ketika kita menyentuh hati mereka, ketika kita memberikan perhatian dengan kasih sayang itu, mereka juga akan tersentuh sekeras apapun. Sekeras apapun ketika kita menyentuhnya dengan hati, dengan kasih sayang, insya Allah mereka akan redam juga. Masalah teman-teman ini paling banyak apa Bunda? Apakah karena orang tuanya berpisah juga, atau karena mereka memang nggak dapat perhatian karena orang tuanya sibuk, atau apa? Banyak sih Mbak ya, kayak gitu banyak sekali yang broken, yang mereka kecewa dengan tekanan-tekanan orang tua. Kadang-kadang mereka tuh salah persepsi ya, ketika mereka dimarahin, itu mereka merasa bahwa ih aku kok salah terus sih gitu. Padahal tujuan orang tua kan tidak seperti itu. Mungkin orang tua tuh pada dasarnya sayang semua ya, Bu Esther ya. Jadi saya cuman mengaplikasikannya mereka tuh berbeda-beda. Cuman ada dengan kekerasan, ada dengan kelembutan, dan itu pada prinsipnya itu mereka tidak menginginkan anak-anaknya itu tidak berhasil dalam kehidupannya, lenceng gitu, tidak menginginkan itu. Untuk membiayai rumah singgah Ibu, dari mana duitnya Bu? Ini Mbak, ini saya bingung nih kalau saya ditanya masalah itu ya, saya hanya berpasrah bahwa sebenarnya Tuhan yang ngatur, sentuhan tangan Allah ya, sentuhan tangan Tuhan yang itu mencukupi semuanya. Jadi kalau saya katakan nanti ini saya kerja ini nanti kalau orang Islam bilang riak tuh ya. Tapi Ibu juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan Ibu sehari-hari ya. Ibu juga sebagai apa Ibu? Saya guru pendidik. Guru. PAUD, ya. Jadi sama seperti Mami Esther ini, sama-sama guru begitu. Ibu bekerja. Single parent, anaknya segitu banyaknya, gondrong-gondrong pula ya, usil-usil kayaknya ya gitu.
Kok masih sama tetap mamanya mau? enggak Kalau usil, sama Mbak. maminya enggak ya? Bundanya enggak. Kok masih tetap mau gitu, Bunda, untuk terus mengelola rumah singgah ini? Bahkan tadi saya sempat lihat ada koperasinya segala ya sekarang Iya. ya, berarti sudah berkembang ke ekonomi mandiri. Kalau melihat anak-anak ini kan style aja ya. Style mereka, mungkin mereka lebih, saya hanya berpikir itu proses, Mbak. Proses aja. Ketika saya juga mengalami dulu pada saat saya muda, saya kepengen begini, saya pengen ini, mana yang lebih sip untuk diri kita. Sekarang aja saya sebetulnya lebih nyaman saya pakai celana jeans, pakai t-shirt gitu ya. Tapi kan saya harus menyesuaikan kondisi seperti itu. Jadi dengan faktor usia dan sebagainya ya, kondisi yang saat itu saya berada. Nah, kalau saya mengatakan bahwa saya tidak melihat tampilan, jadi saya tidak melihat kemasan mereka. Itu adalah pilihan mereka. Ketika mereka merasakan nyaman, silakan. Tapi mereka tetap pada koridornya, tetap dengan aturan-aturan, norma-norma yang ada seperti itu. Anak-anak gimana, Bunda? Bunda punya 3 anak. Ini ngerasa kegeser sama teman-teman rumah singgah yang lain atau justru mengelola rumah singgah ini bersama-sama dengan anak-anak? Iya. Insya Allah Mbak ya, saya tuh mungkin yang bisa saya banggakan, ya dari anak-anak saya, mungkin bukan prestasi dan sebagainya, tapi justru hati yang mereka miliki. Mereka mau berbagi rezeki yang mama dapetin, rezeki dari makanan yang didapat seperti itu. Malah justru saya banyak belajar dari mereka, Dari anak-anak iya, ini? kadang-kadang manusiawi ya, Bu Esther, ketika saya mendapatkan sesuatu, saya prioritaskan anak saya dulu, tapi justru anak saya nggak mau. Dia bilang, enggak saya makan sama teman-teman saya, jangan makan ini, mama cuma dikit nih makannya, kamu makan di sini biar nggak tahu anak-anak. Justru mereka nggak mau. Maunya bareng-bareng? Enggak, Ama, ini aku nggak enak sama anak-anak, justru seperti Luar itu. biasa. Itu yang buat saya Oke. tersentuh. Itu kan saya hanya bisa mengatakan ketika Allah menyentuh hati mereka aja, seperti itu, menata hati mereka. Nah, ini pasti dapat dari bundanya tuh yang kayak begitu-begitu ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bunda dan Mami Esther. Pengen banget menggali lebih banyak, terutama suka duka mengelola sekian banyak anak-anak yang luar biasa ini ya. Nanti kami lanjutkan lagi obrolannya. Anda pastikan Anda masih di Cermin Cerita Menginspirasi. Shimmy,